wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Maka siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan tidaklah mendapat hikmah kecuali mereka yang termasuk ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ulul albab adalah orang yang senantiasa berzikir ingat Allah. Berzikir ingat Allah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan senantiasa berfikir wa yatafakkaruna, berfikir dengan sungguh-sungguh, ya, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang keadaan kita ini, sehingga sampai kepada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, semua yang wujud ini tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Itu adalah tentang hikmah dan ulul albab. Pagi ini kita nak bicara tentang itu. Jadi orang yang mendapatkan hikmah namanya ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berfikir. Berzikir dan berfikir. Apa tradisi mereka? Apa resepnya? Yang pertama, mereka senantiasa, ini perhatikan kalimatnya, mereka senantiasa mewariskan, mengajarkan dan senantiasa belajar tentang tradisi berfikir, tradisi bernalar, tradisi ilmiah kalau bahasa sekarang. Apa tradisi ilmiah ini? Yaitu mereka bertanya madza, itu nomor satu. Orang yang punya tradisi ilmu, orang yang belajar ilmu macam kita pagi ini taklim, itu mestinya punya satu bertanya madza, apodio bahasa Palembangnya. Apa ini? Jadi terhadap yang ada di sekitar kita ini kita tanya, apa ini? Ini baju, kira-kira itu. Apa ini? Ini tisu misalnya itu. Itu tanya terus, tanya kalau apa. Nah, orang yang bertanya tentang apa ini nanti dia akan tahu jawabannya. Ini tidak sembarangan. Di Al-Qur'an dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza. Jadi kalimat apa itu tidak sepele. Itu bisa membedakan pertanyaan apa ini orang ngerti apa tidak. Jadi contoh sekarang ini, orang tidak tahu tentang hakikat komputer. Komputer itu paling kencang adalah machine learning. Paling kencang adalah machine learning. Cuman mesin yang belajar. Katik ruhnya. Jadi dia pinter karena dimasukkan data. Maka waktu kita panggil kita takjub. Kamu jangan tidak tahu. Seluruh komputer itu sudah dimasukkan data dulu. Kebetulan data yang dimasukkan itu kamu belum tahu kan kira-kira itu. Sehingga ketika kamu nanya sama komputer, kok ada jawabannya? Seolah-olah komputer itu pintar. Tidak. Kalau tidak kasih data duluan, tidak baca ngapo-ngapo dia tuh.
Tidak cak kita memang bisa berpikir. Tadi ayat Al-Quran bacakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kita punya kemampuan berpikir. Beda sama komputer. Komputer cuman barang yang dimasukkan data. Kita tanya, keluar datanya, kita takjub. Padahal sudah ada yang pernah masukkan data itu. Kalau kamu tahu yang masukkan data itu siapa? Yang nuliskan bahasa komputer, programmer. Maka artificial intelligence segala macam itu semua sudah ada datanya, dimasukkan dulu baru dia pecahnya pacak pinternian. Kamu suruh chat GPT misalnya kan, kamu nak presentasi ngomong, tolong bikinkan aku presentasi tentang misalnya kedokteran. Oh pacak dia. Wih, alangkah pinter mamang ini. Bukan pinter, tapi dia itu karena sudah dimasukkan data. Nah itu pertanyaan apa? Sehingga orang nggak akan takjub dengan games, sehingga orang tidak akan takjub dengan komputer, sehingga orang tidak akan takjub dengan barang-barang gitu. Nah kita ini barang-barang masih takjub. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala di surat Kahfi. Dunia dan isinya ini cuman perhiasan. Apa dunia ini? Perhiasan itu bahasanya. Maka kita tadi ini ada hadisnya ini clear, kamu galak semangat dengan ini. Siapa yang sholat sunnah sebelum subuh itu mendapatkan lebih bagus dari dunia dan seisinya. Coba nyampe dak gitu. Jadi sesungguhnya apa itu yang dimaksud sholat sunnah sebelum subuh? Apa yang dimaksud sholat sunnah sebelum subuh? Apa? Yaitu sholat sunnah sebelum subuh artinya orang itu sudah sujud. Sujud adalah suatu hakikat, sujud adalah suatu aktivitas yang lebih bagus ketimbang harta benda dunia ini dan ketimbang siapapun yang tidak sujud. Kira-kira itu. Jadi seluruh manusia di dunia ini, kalau sekarang belah kira-kira jumlah muslim 2 miliar, jumlah yang bukan muslim 6 miliar. Jadi subuh ini tadi paling tidak yang tidak sujud, yang sudah ceto tidak sujud itu 6 miliar yang sudah tidak sujud. Yang sujud kamu termasuk, tapi jangan ngaku dewek. Pecahnya cuma aku baik, tidak. Banyak juga. Baitur Rahman ada, Baitur Rahman Poligon ada juga. Baitur Rahman Mano ada lagi. Baitur Rahman Banda Aceh ada juga sujud. Jadi lagi itu pertanyaan pertama. Tradisi ilmiah hendaknya kita bertanya apa ini? Apa ini? Oke, dari awal Nabi Adam sudah diajari itu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Nabi Adam diajari semua nomenklatur, nama-nama. Termasuk apa itu bendanya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama sebagai orang yang punya tradisi ilmiah. Yang kedua adalah pertanyaannya siapa? Siapa? Di Al-Quran surat nomor 20, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu adalah percakapan Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dapat gelar wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu dapat gelar berbicara langsung dengan Allah. Jangan bayangan yang aneh-aneh. Bukan menatap langsung, berbicara langsung. Di Al-Quran diterangkan tidak ada satu orang pun yang misalnya berhadapan dengan Allah itu langsung sejingoan itu tidak. Tapi bicara langsung Nabi Musa istimewa. Ya. Nabi Musa itu disebut sebagai wa kallamallahu Musa taklima. Waktu Nabi Musa Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka Allah berfirman di surat nomor 20, Innani anallah. Wahai Musa, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak kati Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah solat agar engkau mengingatku. Jadi kalau dari sini kamu lah tahu Nabi Musa itu Bani Israel, tapi disuruh sholat tak ini tadi ayat ini tadi? Sholat. Bani Israel sekarang mau mana? Sholat tak ini?
Tidak, sibuk nyakiti saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya, ini nyemelo sekarang ini yang Israel nyemelo itu. Bukan turunan itu. Sudah nyemelo mah itu ada juga orang Indonesia nak melok-melok sano. Nak melok nyemelo ini oke. Baik. Jadi pertanyaan kedua orang yang tradisi ilmiah adalah siapa? Pernah nanya enggak kita nih, siapa saya? Pernah nanya enggak gitu? Who am I? Siapa saya? Pernah nanya enggak kita nih? Siapa sebenarnya aku ini? Ini ada cerita lucu tapi kenonian di Palembang inilah. Ini ada bawa mobil, aku juga bawa mobil sampai jembatan Ampera, wong itu senggolan. Metu bapak itu berhenti di jembatan Ampera. Kamu bayangkan berhenti jembatan Ampera macet tak kira-kira? Metu bapak itu disenggol oleh mobilnya langsung metu langsung ini. Kamu tahu tak siapa aku? Nama itu dia. Nih, bareng aku yang motor tadi aku akan jawab. Bapak lagi tak tahu siapa bapak, apalagi nak nanya aku. Kan dia nanya tadi siapa aku kan itu kan? Tak tahu gitu. Ini senianan. Ya. Al-Quran sudah menyebutkan siapa manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah seseorang yang bodoh lagi zolim. Di ayat yang lain, dha'ifa. Manusia adalah seseorang yang lemah. Di ayat yang lain, wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Manusia adalah orang yang fakir, tidak punya apa-apa. Jadi tidak pacak nak ini kecuali atas pertolongan Allah. Tidak pacak nak punya mobil kecuali atas pemberian Allah. Sudah mak itu nanya mak ini tadi. Paham tidak itu? Tidak ngerti siapa dia. Sekarang contoh ini. Di sini ada pejabat tak? Kalau ada baguslah ngomong ini. Pejabat itu dalam bahasa Inggris adalah ya orang yang berkecimpung di pemerintahan, benar? Pemerintah bahasa Inggrisnya adalah government. Govern artinya melayani. Jadi pejabat adalah pelayan. Tapi sekarang ini banyak pejabat tak ngerti siapa dia. Sehingga dia itu melayani atau dilayani. Nah, kamu dewek simpulkannya, bukan aku ini, kamu ini. Nah, itu kira-kira pertanyaannya. Sama dengan kita. Kita diajari oleh Allah. Benar tak diajari oleh Allah? Sayyidul Istighfar. Apa bacaan Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau Tuhanku. La ilaha illa anta. Tak katik Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Kalau namanya hamba, berlagak jadi tuan enggak kira-kira? Mohon maaf ini, coba kita tes. Kalau kita yang punya pembantu, kita punya pembantu pagi ini, suruhlah pembantu kamu tuh merintah kamu, mana kira-kira? Misalnya gini, kita balik ini kaki, kita punya pembantu di rumah itu, tahu-tahu pembantu tuh ngomong, tuan, dia nggak manggil kita masih tuan, tapi ini, tuan, tolong ya, habis ini kaki beli apa di pasar sana, aku ini butuh ini, mana kira-kira? Kurang ajar tak mamang ini? Jangankan mak itu, bantah perintah kita bela kurang ajar dia. Misalnya, mang, tolong ya, ini, tolong mobil aku ini dilap dulu, katanya. Dijawab oleh mamang ini tadi. Kan punya tangan dewek, ngapa nak ngelap dewek? Baik, nah itu mana kurang ajar tak ini? Galak kamu melihara pembantu yang mak itu terus ini. Rasa jantungan kamu. Nah kita ini hamba, tidak punya apa-apa, dhaif, fakir, bodoh. Habis itu pecah ecak-ecak nak bantah. Ada juga yang ecak-ecak nak jadi Tuhan. Contohnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan, itu kata Fir'aun. Maka hati-hati bahasa Palembang, ingat-ingat nih. Kamu jangan suka ngomong kecuali ini cuman sekedar dimengerti. Misalnya kalau ngomong pendek bacaannya, jangan. Yang pendek bacaannya itu cuman Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang menghendaki segala sesuatu pendek bacaannya hanya Allah. Kalau kata Allah kun, jadi kalau.
Pendek tak itu kalau cuman kun? Pendek. Kalau kita panjang cek. Dari surat Sajadah 30 ayat panjang. Surat Al-Insan berapa ayat panjang. Surat Fatihah 7 ayat kita ulang-ulang terus panjang bacaannya kalau kita. Karena kita ini makhluk, kita ini hamba. Nah itu pertanyaan kedua siapa? Pertanyaan ketiga. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa? Orang yang cerdas, orang yang punya tradisi ilmiah senantiasa berpikir makmano atau bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Contoh, pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga ini? Yang ada pintu surga ya, kamu jangan nanya pintu neraka kati ini. Pintu surga ada 8. Ibu-ibu yang di dalam itu, seorang istri yang diredoi suami, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Nak masuk dari 8 itu boleh. Kalau kita tidak kati hadis yang itu, ingat wong lanang ini berejo jadi kita ini. Nah, ada ulama yang menyebutkan 8 pintu ini pacak ditaklukkan dengan 8 sujud, 8 organ untuk sujud. Sujud itu 7 tulang ditambah 1 hakikat. Berapa jadinya? 8. 7 tulang itu adalah wajah. Kedua, ketiga adalah tangan. Keempat, kelima adalah dengkul. Keenam, ketujuh adalah kaki. Itu sujud. Kedelapan adalah hati. Alladzi yaraka hina taqum wa taqal. Sujud itu mesti menghadirkan hati. Baru kita ngomong subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka disebut dalam hadis, sujud adalah kedudukan terdekat seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya waktu sujud. Jadi sujud itu 8 hal ini tadi. 7 tulang ditambah 1 hati. Kalau cuma sujud ini hatinya lalai, berarti cuma 7. Nah, gara-gara itu. Hadir makullah. Jadi cara penting. Orang beriman tanya, mak mana caranya? Mak mana caranya? Contoh lagi, misalnya nih. Sayyidina Ali itu membagi hartanya. Jadi harta Sayyidina Ali itu manajemennya itu manajemen Al-Quran. Siapa yang di sini ahli manajemen? Yang doktor manajemen atau master manajemen? Tadi enggak ya? Sayyidina Ali itu segala sesuatunya disandarkan di Al-Quran nih. Di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah, harta itu mesti dibelanjakan 4 waktu. Jadi kalau nak membelanjakan harta harus 4 waktu, 4 cara ini. Apa caranya? Yang pertama sirra wa ala niyatan. Satu, kedua sirra wa ala niyatan. Belanjakanlah harta itu secara rahasia. Yang kedua secara terang-terangan. Nah, kemudian yang ketiga keempat, laila wan nahar, malam dan siang. Jadi kalau misalnya Sayyidina Ali punya duit 100.000, itu dibagi 4. 25.000 dibelanjakan di waktu malam, 25.000 di waktu siang, 25.000 dibelanjakan terang-terangan, misalnya diunjukkan sedekah sama siapa ini untuk ongkos ini misalnya, kan belak-belakan itu. Yang sikok lagi 25.000 lagi dibelanjakan dengan rahasia. Nah itu manajemen caranya. Caro itu baru tahu kita. Di Al-Quran ayat yang lain, kunjuk contoh lagi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri dari orang beriman pengikut Nabi Muhammad adalah ada bekas sujud. Bekas sujud itu apa? Yang hitam-hitam sini. Kamu jo areng dikit. Tidak, bekas sujud itu ulama menyebutkan adalah wudu. Jadi karena itu kita harus tahu cara wudu. Jadi orang yang punya tradisi ilmiah
adalah orang yang bertanya how, bagaimana. Sudah 3 ini. Tadi yang pertama apa? Biar ingat baik. Apa. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, bagaimana. Yang keempat, mengapa. Kalau orang bertanya kepada kita, sekarang aku tanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu pergi ke masjid ini ngapo lah? Ngapo pergi ke masjid? Kan bahasa Palembangnya ngapo kan? Mengapa pergi ke masjid ini? Coba aku tanya, ngapo pergi ke masjid ini? Itu harus tanya itu. Maka salah satu contoh Al-Quran menjawab, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang benar-benar ya beriman itu cirinya adalah memakmurkan masjid. Salah satu ciri orang beriman memakmurkan masjid. Nah itu. Jadi mengapa kita ini ke masjid? Karena kita ingin masuk dalam kriteria ciri orang yang beriman. Bahasa Inggrisnya eligible. Eligible. Jadi ini kita ini masuk syarat untuk sebagai orang yang beriman. Cirinya memakmurkan masjid. Tanya lagi, ngapa kamu zikir? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman itu kalau berzikir menyebut asma Allah atau disebut asma Allah bergetar hatinya. Jadi mengapa kita zikir? Ya, mengapa kita zikir? Jawaban ringkasnya karena kita ya mengingat Allah. Mengingat Allah adalah ciri orang dari beriman. Begitu seterusnya. Jadi bacaan jawab galau kamu. Tanya lagi. Ini yang paling besar lagi, pertanyaan besarnya. Mengapa kita hidup? Nah, kalau jawaban aslinya sebenarnya tidak tahu. Cuman Allah nunjuk tahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di surat Mulk. Kami jadikan hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Jadi hidup ini sekedar untuk ujian. Sekarang ku tanya, namanya ujian itu seterusnya atau sementara? Ini sinian ini. Ujian SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu ujian terus apa sementara itu? Sekali-kali waktu baik kan? Maka hidup ini juga sementara. Dari situ udah ketahuan. Ada batas ujian ini. Bahkan Allah memberikan kriteria. La yukallifullahu nafsan illa was'aha. Beban ujian itu akan disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kapasitas kita cuma botol ini, maka ujiannya juga cuma sebotol ini. Kalau kapasitas kita ember, maka seember. Maka zaman sekarang ini kacau banyak orang ini. Orang kapasitasnya ember, minta diuji drum. Mana gara-gara? Nah itulah kerok jadi kehidupan ini. Ini sinihan dan ini. Maka sebelum maju pilkada ini ingat-ingat lagi lah. Masih ada waktu, pendaftaran masih tanggal 27-28 ini. Jadi kalau nak mundur-mundurlah sekarang ini kan. Jawabannya apa? Bukan kapasitas aku, karena itu. Kalau memang bukan kapasitasnya, kan kita pacak ngukur. Woi cek ngerinian. Nih, segala sesuatu kan akan diminta pertanggung jawaban. Subhanallah. Ya. Jadi bukan karena penampilan. Karena penampilan mak ini berarti wongnya itu pantas mak ini tidak. Maka ada dalam bahasa Inggris fit and proper test. Dalam bahasa kita ya adalah kepatutan dan kelayakan. Patut itu artinya akhlak, layak itu kompetensi. Jadi orang harus punya akhlak, punya kompetensi. Ini kompetensi tidak katik atau kurang, akhlak di keruan. Laju-laju juga, hancur cek semua amanah ini. Kira-kira seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ini pertanyaan keberapa tadi? Tradisi ilmiah, yaitu mengapa. Oke.
Kemudian terakhir, orang yang punya tradisi ilmiah, tradisi ilmu, belajar dimanapun ini harus punya pertanyaan adalah what for? Untuk apa? Apa manfaatnya? Di Al-Quran ada ayat, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu kawannya setan, atau di Al-Quran surat nomor 17 itu. Jadi segala sesuatu harus ada pertanyaan, harus ada manfaat, harus ada manfaat. Tadi ulul albab tadi ngomong apa? Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, semuanya ini ada manfaatnya. Katik sio-sio. Suatu saat saya belajar di Jerman tentang, ada dalam bahasa kedokteran itu namanya TOLL reseptor. Bahasa Inggrisnya, bahasa kedokterannya Toll reseptor. Itu adalah protein, ada protein yang menyebabkan kenapa manusia ini punya imunitas. Manusia ini punya kekebalan tubuh. Kan kita ini tidak sakit terus, sakit kan sekali-sekali baik. Kalau kita tidak punya imunitas, kita akan sakit sepanjang kehidupan ini. Karena kita punya imunitas, maka kita tidak sakit kecuali hanya sekali-sekali. Nah, itu ternyata apa yang menyebabkan orang itu secara medisnya, siapa yang ngatur kita ini imunitas ini, siapa yang ngatur? Imunitas ini banyak jenisnya di dalam tubuh kita ini. Yang ngaturnya namanya Toll reseptor. Nah, Toll reseptor itu tidak ditemukan awal kali pada manusia, tapi ketemunya dari lalat. Seorang dokter di Jerman itu nyingok lalat. Ngapo lalat ini di tempat apa? Sampah. Tapi sehat baik. Malah makan itu seger dia gitu. Coba kalau kita makan sampah, mau kira-kira? Nah, sudah, ya, celaka gitu. Maka diteliti ada apa di lalat itu. Ketemulah protein ini. Kemudian dia pengen buktikan di manusia, tapi bingung nyarinya mak mana di manusia. Lanjut terpikir, carilah hewan, salah satu ayam, dijingok di ayam, ada enggak? Rupanya di ayam ada. Oh, ada berarti, lalat ada, ayam ada. Naikkan lagi binatang yang lainnya, ada. Baru diteliti di manusia, ada rupanya. Maka di manusia dikasih tambahan Toll-like reseptor, yaitu protein yang mirip yang ada di lalat, disebutnya itu. Yang di lalat namanya Toll, yang di manusia disebut Toll-like, mirip lalat. Itu manfaatnya luar biasa. Ketemu itu hebat nian. Ya, ini manfaat. Jadi ada manfaat galau. Nah, sekarang aku tunjuk contoh lagi soal manfaat. Ini belajar ini orang yang ilmiah kayak gini. Jadi kalau nak nyadarkan kita galau-galau ini pakai ini baik. Pernah enggak kamu ini di sini ada yang ngerokok enggak? Kate ya, kate yang ngerokok, kate. Oke. Nak nyadarkan wong ngerokok itu jangan pakai undang-undang. Menurut undang-undang ini segala macam, jangan pula pakai spanduk merokok bisa menyebabkan keguguran kehamilan. Dijawab oleh orang lanang, aku tidak hamil. Nah, itu kan, itu jawabannya macam-macam lah, pacak galau nih. Atau dari segi ekonomi segala macam, pusing cek. Dari segi ini tradisi ilmiah ulul albab ini bertanya tentang manfaat. Tanya dak, apa manfaat rokok? Gitu. Ilmiah baik kita ini. Jadi kita objektif, paham dak? Objektif itu artinya berdasarkan datanya. Kalau subjektif berdasarkan kehendak kita. Di Al-Quran itu di surat Al-Furqan nomor 25 kita tidak boleh subjektif. Kalau kehendak kita itu hawa nafsu cek namanya. Haddun nafs. Jadi hawa nafsu yang main. Apa kata Allah di Al-Quran? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat ada orang yang menuhankan hawa nafsunya? Bahasa Palembang baik ya. Menuhankan hawa nafsu itu cirinya kendak aku. Nah itu mana? Duit aku, apa itu kan? Mulut aku, apa lagi?
Ngapo kamu nak ribut? Itu kan itu kalau dalilnya subjektif tapi objektif sekarang. Oke, kita objektif, saya ajari nih. Ya ini aku sekaligus promosi kesehatan kan. Nah, rokok itu mengandung zat, salah satunya nikotin. Nikotin itu begitu disedot asapnya itu kaget kan sampai tenggorokan sini, ada sel-sel di situ, itu ada sel-sel yang nyerap itu, masuklah ke dalam pembuluh darah, secepat itu dia masuk ke otak. Kira-kira nggak nyampe 10 detik sudah nyampe di otak. Di otak ada zat namanya endorfin, endogenic morfin. Jadi bahasa kerennya morfin. Kamu tahu morfin itu apa? Yang pernah dengar-dengar? Narkoba kan? Kalau orang ngisep morfin atau disuntik morfin itu apa yang anunya? Enak tak gitu? Enak gitu. Ya kira-kira itu morfin. Di otak kita ada morfin sudah cek. Nah itu morfin di otak kita bangun kalau dinjuk nikotin tadi. Bangun dia. Jadi orang yang ngerokok itu akan merasakan endogenik morfin, nikmat cek. Wah ini objektif baik. Itu kalau kamu ditanya tentang manfaat rokok. Oh, apa manfaatnya? Pacak ini apa? Ini kalau itu boleh. Oke. Tapi ini kan ada lanjutannya, belum selesai ini ceritanya. Lanjutannya, ternyata munculnya endogenik morfin itu tidak lama. Maksudnya beredarnya punya dampak di otak itu tidak lama. Dalam hitungan hanya detik sampai menit. Setelah itu akan terjadi kelelahan. Bahasa kedokterannya rebound. Kalau orang main basket itu apa rebound? Mantul ini atau apa terserah. Mantul itu akan jadi ibaratnya bahasa Palembangnya terdedeh. Dia akan exhausted, akan lelah. Maka kalau tidak ngerokok dia akan lelah. Nah rokok sifatnya adiktif, nyandu, ketagihan. Jadi akhirnya perokok harus ngerokok terus. Akhirnya dia tergantung sama rokok. Nah sekarang pertanyaannya, mak mano kalau nak pingin mengeluarkan endogenik morfin atau yang sejenis itu tanpa rokok, ada enggak? Objektif baik, ada. Al-Quran mengatakan di surat nomor 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kamu nak enjoy, zikir cek. Cuman kita ini galak tak sadar zikir kita ini. Tahlilan, la ilaha illallah. Ditanya, ngapa cek? Inilah pokoknya no. Mestinya kantep nian ini kan. Coba kalau kita tahu makna zikir itu keren nian. Ini saya kasih contoh makna zikir. Ini tadi Sayyidul Istighfar. Itu bunyinya apa tuh? Ada bunyi tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Perhatikan kalimatnya. Kata-kata khalaqtani artinya ya Allah engkau menciptakan aku. Terus ada lanjutannya di situ. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku pacak berbuat baik. Aku pacak berbuat baik semampuku ya Allah. Aku pacak mampu karena aku ado. Aku ado karena engkau ciptakan. Jadi kalau aku berbuat salah, kalau aku dimalas-malas, itu karena aku engkau ciptakan. Kita bahasa tak kita ini ngomong. Itu zikir itu canggih nian itu. Tapi yang ngajari zikir itu kan Rasul langsung itu. Itu redaksinya dari Rasul. Rasul itu pasti dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita diajari zikir mah itu. Maka Allah tuh senyum dengan zikir itu karena di ujungnya fafilli. Sudah ya Allah maafkanlah. Inilah aku ini. Jadi kira-kira ini kalau bahasa bodohnya gitu. Ya Allah, misalnya kita ditanya, Yuwono, ngapo kamu berbuat jahat? Ya aku ini sebenarnya pingin juga berbuat baik. Tapi ya inilah ya Allah, lah telaju itu kan aneh. Tapi kan ya Allah, aku berbuat jahat ini karena aku ado. Itu kan nih. Aku ado di sini nih karena engkau menciptakan aku. Itu kira-kira bahasanya. Itu Allah yang ngajari. Kira-kira. Maka Allah ngujungkan fa innahu la yafiru dzunuba illa anta. Ya Allah tidak pacak ngampuni kecuali engkau. Jadi katik masalah di kita. Pasrah baik sama Allah.
Yang itu makna zikir, baru lego kamu hati kamu zikir. Atau kita ini sedang buntu, kamu mikirkan kebuntuan, tidak punya duit, tidak punya apa segala macam, pening balak kamu. Coba kalau kamu memikirkan tentang yang lainnya, karunia Allah yang lebih banyak, hidup ini adalah karunia yang luar biasa. Sudah, lego hati kamu. Tidak perlu lagi bantuan rokok, tidak perlu bantuan narkoba, tidak perlu bantuan yang lain-lainnya. Nah itulah pertanyaan terakhir dalam tradisi ilmiah. Nah hadirin rahimakumullah, saya ulangi, pagi ini kita belajar orang yang diberi hikmah namanya ulul albab. Silahkan cek nanti di Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 269 kalau saya bacakan Allah. Cek di surat 269. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Hikmah itu diberikan kepada hamba Allah yang aktivitasnya adalah ulul albab. Ulul albab adalah orang yang senantiasa berzikir dan berfikir. Orang yang berfikir adalah punya tradisi berapa tadi? 5. Senantiasa bertanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, untuk apa. Nah ini. Kemudian itu tinggal ditimpa dengan menjalani kehidupan ini adalah bagian dari zikir. Namun tidak percaya, setiap kita nak melakukan sesuatu harus ada apa? Niat. Benar? Innamal a'malu bin niat. Setiap kita menggawikan sesuatu ada niat. Tadi sholat niat tak? Ini pengajian ini niat atau kebetulan baik? Cek ngapa kamu taklim? Kebetulan baik tadi. Tak sengaja aku ini. Tidak niat-niat cek. Apalagi aku ngancapnya dari Jakabaring sana. Niat. Segala sesuatu pakai niat. Nah niat itu pakai apa? Bahasanya apa? Niat itu dalam bahasa kita, kalau misalnya dilafazkan, aku di pesantren diajari melafazkan niat itu. Misalnya sholat tadi, usolli fardhu subhi gitu. Atau nawaitu kan ini. Atau kita waktu pergi haji pun itu ada baca lafaz niat sebenarnya. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu kan niat sebenarnya. Ya Allah, aku dengar, aku taati panggilanmu, aku nak haji. Niat bukan itu? Niat cek. Jadi sekali lagi, niat itu pun adalah sudah ingat Allah. Ya, maka itulah orang ulul albab itu pasti berfikir digabung dengan berzikir dan berfikir itu senantiasa. Jadilah kita ulul albab. Jadi pagi ini pelajarannya, hidup ini kita harus dapat hikmah. Untuk dapat hikmah jadilah ulul albab. Untuk ulul albab berpikirlah dengan bantuan tadi berapa tadi 5 tradisi ilmiah dalam bertanya tadi. Yang selanjutnya adalah berzikirlah. Apapun yang kita gawikan ini pasti merupakan bagian dari zikir. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada yang nak ditanyakan sikok baik. Haji. Waduh, 2 di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, khususnya dengan para jamaah, karena saya sering bertanya, mungkin saya tidak begitu paham mengenai agama. Begini Ustaz, setiap kematian itu kan sering kita dengar pengumuman apakah di musala atau di masjid, misalnya telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin si Fulan, nah misalnya. Nah kita semuanya pasti berpulang kepada Allah. Nah pertanyaan saya, nah di mana Allah? Karena itu memang pertanyaan saya ini agak mungkin nggak sesuai. Nah, yang selanjutnya untuk sampai kepada Allah, maksudnya dengan apa kita pulang? Maksudnya dengan menggunakan kendaraan. Kalau kita misalnya seperti saya merantau mau pulang ke kampung misalnya. Nah itu saya jelas menggunakan kendaraan, mungkin mobil, pesawat atau bagaimana. Nah, misalnya seperti Rasulullah
waktu Isra Mi'raj Nabi menggunakan Ya buruk. buruk. Nah, yang pertanyaan saya, kendaraan apa? Dengan apa kita biar sampai menemukan Allah? Dengan apa kita gunakan? Kendaraan apa? Nah, selanjutnya, setiap kita pulang merantau jelas, misalnya mau menemui orang tua kita membawa oleh-oleh atau apa saja gitu. Nah, agar orang tua kita senang. Begitupun kita bila kita pulang kepada Allah rahmatullah, bagaimana, apa yang harus kita bawa gitu, Ustaz? Itu kadang-kadang saya selalu bertanya di dalam hati saya, dengan kendaraan apa saya harus ketemu dengan Allah Sang Pencipta. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawaban saya mungkin ini kamu terkejut. Jawabannya tidak tahu. Itu jawabannya. Ini sinianan. Jawabannya tidak tahu. Tadi kita berpulang ke rahmatullah. Pulangnya kemana? Ke Lorok Pak Jo, Pusri, Pelaju, Jakabaring, Paris, Ciamis, kemana? Kemana pulangnya? Oke. Kita tidak tahu. Ini senianan. Kita tidak tahu. Karena hadirnya kita di dunia juga tidak tahu, bukan pilihan kita. Kita tidak tahu. Maka kemudian Allah memberitahu. Nah ini baru ku jawab pakai ini. Nah itu tadi. Itu caranya. Allah memberitahu. Yang pertama di surat 7 ayat 172. Kaki buka tolong. 7 172. Sebelum kita hadir ke dunia ini sudah disiapkan ruh kita. Nah itu satu itu dulu. Ruh itu berkumpul di suatu tempat. Di situ disebutkan clear. Itu cuman kalau kamu nanya aku tadi tahu enggak? Enggak tahu tadi. Karena aku cuman ditunjuk tahu oleh Allah. Allah nunjuk tahu Rasul sebenarnya. Rasul itu menyampaikan Al-Qur'an ke kita kan? Maka aku bacakan. Jadi sebelum kita hadir di dunia ini, ruh kita sudah disiapkan oleh Allah, bahkan sudah dilakukan muktamar. Ada muktamar Muhammadiyah, muktamar NU, ini muktamar ruh. Ini benar. Kemudian dikatakan oleh Allah, Alastu birabbikum, wahai seluruh ruh anak Adam. Alastu birabbikum, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain aku? Menjawab seluruhnya kita ini. Qalu bala syahidna. Ya kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Itu sudah, itu clear. Kemudian yang kedua, proses berikutnya. Allah menghendaki tadi seperti surat Al-Qur'an tadi dibaca. Wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Itu yang kedua. Kemudian Allah menghendaki kita ini ruh tadi dipadukan dengan tin, tanah, sulalatin min tin, tanah, yaitu Nabi Adam. Tapi kita tidak, lanjutannya gitu tadi disebut. Lanjutannya adalah mimma immahin, dari sperma dan ovum, bahasa kedokteran bayi ini. Nah di situ. Maka kemudian tsumma sawwahu, sempurna dulu sperma dan ovum menjadi embrio. Berapa disebut sempurna? Disebut sempurna adalah 22 pekan, 20 atau 22 pekan. Maka kemudian wa nafakha fihi min ruh, ditiupkan ruh. Dalam hadis dikatakan ya 40 hari yang ketiga, 120 hari ke atas itu baru ditiupkan ruh. Jadi ruh yang tadi itu yang ngumpul sana tadi dimasukkan ke dalam embrio. Set. Jadilah dia menyatu. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Kemudian kaki kamu lahir, kamu punya otak, kamu punya hati, kamu punya aktivitas. Itu ini sekarang ini. Nah, kemudian ada waktu tertentu. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu cerita selanjutnya. Nak kamu jungkir balik, nak kamu kemana, nak punya jabatan setinggi apa, nak punya kekayaan sehebat apapun, kamu pasti akan dimbek lagi ruhnya tadi.
Nih, ruh itu sudah menyatu dengan jasad, itu nyatunya itu blendednya itu sempurna nian, racikannya sempurna nian. Maka untuk nyabutnya juga berat. Maka Rasul ngasih cerita ini kepada kita ini. Nyabutnya itu mulai dari, kalau bahasa kedokteran kami dokter jadi paham nih. Dicabut mulai dari ujung arteriole, ujung pembuluh darah. Maka yang dingin pertama kali adalah kaki. Orang itu, kaki ini. Di sini ujung pembuluh darah di kaki dicabut. Dari situ ruh dicabut ke atas. Maka orang itu, saya pernah ikut mendampingi kayak gitu itu. Kaki dingin dulu, naik sudah, ini naik ini sudah ini. Ini ada yang sudah sampai pinggul, sudah sampai dekat dado, balik lagi, anget lagi. Oi, belum jadi ini. Tapi ada juga yang tentang berapa lama proses nyabutnya terserah Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kira-kira itu urutannya, dan itu sakit. Maka Rasul memilih itu. Rasul waktu dicabut nyawa juga ngerasakan sakit. Nah, setelah itu dicabut, maka kemana tadi? Kembalinya kan? Ini baru ada ceritanya. Maka di Al-Quran disebutkan, wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ruh yang beriman, wongnya beriman beramal soleh, maka diajak balik ke satu tempat namanya Illiyin atau Illiyun, tempat yang tinggi. Maka Rasul sebelum meninggal, apa yang dibaca Rasul sebelum wafat? Pernah baca enggak kisahnya? Kapan-kapan kayak kamu maulid Nabi itu kamu inilah, jadi jangan dikit-dikit lah ngomong maulid bid'ah. Pelajari dulu cek ini. Nanti kan perhatikan ini. Waktu Rasul nak meninggal, ucapan terakhir beliau adalah Rafiqul A'la. Aku akan kembali ke tempat kekasihku yang tinggi. Rafiqul A'la itu Aliyin, tempat yang tinggi. Jadi kita baliknya kaki ke tempat yang tinggi. Tempatnya di mana? Aku tidak tahu juga. Belum ke sana kan gitu. Kaki kita ke sana insyaallah. Tapi tempat itu bagus. Yashhaduhul muqarrabun. Orang-orang di situ dekat dengan Allah, sayang oleh Allah. Nah sekarang yang begajul kemana? Ya ke sisi Allah juga, tapi tempatnya beda. Safilin namanya. Safilin, tempatnya mambu, dalam hadis disebutkan mambu jelek, saro, sempit, bahasa kerennya misalnya kuldesak. Apa kuldesak itu? Kalau orang Sunda ngomong papalatak, bahasa Palembangnya siru, tidak tahu lah apa lah pokoknya. Oh pokoknya, wah, pokoknya kacau balau lah ini. Nah, itu taruh di situ. Maka disinilah pentingnya doa. Pentinglah kirim Fatihah, pentinglah anak mendoakan itu supaya lapang di ini, supaya lapang di alam kubur. Yang maksud lapang itu kayak gitu. Kalau pacak yang dari tempat yang Safilin tadi diangkat gara-gara doa anaknya, pacak enggak? Pacak. Itu sudah janji Allah. Rasul bersabda, setiap orang meninggal amalnya putus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak soleh yang mendoakan. Jadi anaknya mendoakan walaupun wong tuanya tadi ruhnya baliknya tahu-tahu nyampak, itu pacak diangkat. Masih ada kesempatan. Ibaratnya itu masih ada apa ya? Ampunannya masih ada keringanan lah, rukhsah masih ada. Hadirin wakallah. Nah itu kira-kira. Terus apa yang nak digawa? Juga pertanyaannya jawabannya tidak tahu. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa di surat Al-Baqarah. Berbekallah untuk perjalanan kamu itu, dan bekalnya cuma sikok, takwa. Apa itu takwa? Saya mudahkan saja. Tafsirannya ada salah satunya di Al-Quran surat nomor 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Konversi dunia untuk ke akhirat. Itu takwa. Konversi dunia untuk akhirat. Contoh ini handphone, ini dunia ini. Ini dunia. Diubah jadi akhirat apa? Aku buka ini. Ini seluruh materi pelajaran yang saya ngasih taklim ini, kitabnya saya masukkan ke sini. Jadi kenapa aku tuh galak, misalnya kamu Prof itu tidak bawa kitab apa? Bawa. Ini lengkap di sini nih. Dan yang aku nak sampaikan ini tanda kutip sudah, intinya sudah aku hafal, sudah aku pelajari,
dan aku juga berusaha mengamalkannya, maka aku nyampaikannya kamu agak lancar kira-kira itu. Kalau aku agak kurang dikit, aku baca lagi sini. Jadi handphone ini manfaat tak kira? Tapi sebaliknya, ada tak handphone ini jadi tak manfaat? Ada, buka slot, ada. Menang nih, kalah, laju terus itu. Ada manfaat tak? Jadi karena itu ini kalau nak diubah jadi takwa, isinya adalah hal-hal yang manfaat. Itu baik kira-kira. Ini dibawa kampung akhirat enggak? Enggak. Tapi sedekah wong ini dibawa ke kampung akhirat. Yang beli ini dapat pahala ini. Yang narok ke sini ada kan tadi kaki manfaat. Setelah ku minum kaki ini ada yang buang ininya. Oh, galau-galau pahala. Cek, enggak usah nak kamu ngitung. Kamu mikir, "Mak mana cara ngitungnya?" Oh, sudah. Ya, Allah itu sari'ul hisab, hitungannya canggih. Ahsahullah kata Allah. Allah itu akan menghitung in detail sampai detail-detailnya ditunjukkan pada kita semua. Ya demikian itu. Jadi kira-kira clear. Baik, sudah kita cukupkan dulu, kaki lain kali yang lain misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau teguhkan dalam agamamu. Wahai Allah, karuniakanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau pemberi rahmat tanpa batas. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.